Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sagung Dumadilur. Salam hangat untuk sampean semua, dulurku rahayu dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Yang Maha Agung. Sebelum kita mulai perjalanan batin ini, saya ingin mengajak sampean semua untuk membalas salam sesuai keyakinan masing-masing di kolom komentar. Tulis juga pengalaman atau perasaan sampean ketika mendengar kata Wage. Karena setiap komentar adalah doa yang saling menguatkan. Pernahkah sampean merasa, hidup ini seperti berjalan di jalan yang sepi, sementara orang lain sibuk di jalannya masing-masing? Pernahkah sampean dianggap tersesat, padahal hati kecil sampean yakin, aku tidak salah jalan. Aku hanya sedang menuju sesuatu yang tak semua orang pahami? Nah, itulah yang sering dialami oleh mereka yang lahir di weton Wage. Jalan Wage memang jarang dimengerti orang lain. Kadang terlihat lambat, kadang dianggap menyimpang. Tapi siapa sangka, Wage justru punya arah yang lebih dalam, jalan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, melainkan oleh batin yang terjaga. Dalam pitung dina pasaran Jawa, Wage kerap dianggap sebagai hari yang sunyi. Tidak semeriah Legi, tidak sekuat Kliwon, tidak seberkah Pon. Wage seperti sepi, diam, dan penuh misteri. Tapi dalam keheningan itulah tersimpan kekuatan. Wage adalah jalan batin, jalan kontemplasi, jalan yang tidak bisa dipahami oleh mereka yang hanya mengandalkan logika. Orang Wage seringkali menjalani hidup yang dianggap tidak biasa. Namun, pepatah Jawa mengatakan, urip iku mung mampir ngombe, sing katon dudu kabeh, sing ora katon kadang luwih cetha. Hidup ini hanya singgah sebentar, yang terlihat belum tentu segalanya, yang tak terlihat kadang justru lebih jelas. Dulurku rahayu, setelah kita memahami bahwa Wage sering dianggap sunyi, diam, dan tidak menonjol, mari kita menyelami lebih dalam. Sebab di balik kesunyian itulah tersimpan makna yang tidak sederhana. Seperti samudra yang tampak tenang di permukaan, namun menyimpan gelombang dahsyat di kedalaman. Maka, kita masuk pada pembahasan pertama, Wage dan mata batin yang terbuka. 1. Wage dan mata batin yang terbuka. Dulurku rahayu, ada hal unik yang sering melekat pada orang-orang yang lahir di pasaran Wage. Setelah ditempa lewat jalan sunyi dan diuji lewat cobaan batin yang tidak terlihat, mereka justru kerap diberi anugerah berupa mata batin yang terbuka. Apa maksudnya? Mata batin bukanlah mata fisik yang melihat bentuk dan warna. Mata batin adalah kepekaan jiwa yang mampu menangkap sesuatu yang tak tampak oleh mata biasa. Orang Wage sering punya intuisi yang kuat, firasat yang tepat, bahkan mampu merasakan getaran halus dari orang lain atau alam sekitarnya. Bayangkan begini. Orang lain hanya melihat pohon sebagai batang, ranting, dan daun. Tapi Wage bisa merasakan roh yang bersemayam di pohon itu, atau paling tidak, mereka bisa merasakan ketenangan yang dipancarkan alam. Saat orang lain sibuk berbicara, Wage diam, namun hatinya mendengarkan. Saat orang lain melihat dunia hanya dengan logika, Wage bisa menangkap sesuatu yang lebih lembut. Sebuah pertanda, sebuah isyarat, sebuah bisikan semesta. Tidak heran bila Wage sering disebut punya indera keenam. Mereka bisa merasakan ketika ada sesuatu yang tidak beres, bahkan sebelum hal itu terjadi. Misalnya, mereka tiba-tiba merasa resah tanpa sebab, dan beberapa waktu kemudian benar-benar terjadi sesuatu di sekitarnya. Atau mereka bermimpi tentang seseorang, lalu esoknya bertemu orang tersebut dengan peristiwa yang penting. Namun, dulurku, kemampuan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa disombongkan. Justru semakin tajam mata batin Wage, semakin berat pula tanggung jawabnya. Karena orang Wage tidak diberi karunia ini untuk pamer atau menakut-nakuti orang lain. Mata batin Wage adalah lentera untuk menjaga, untuk menuntun, bukan untuk menyesatkan. Dalam tradisi kejawen ada pepatah, wong ngerti, aja rumangsa ngerti. Wong bisa, aja rumangsa bisa. Orang yang tahu, jangan merasa paling tahu. Orang yang bisa, jangan merasa paling bisa. Inilah yang harus dipegang erat oleh Wage. Anugerah batin hanyalah titipan Gusti, bukan milik pribadi untuk dibanggakan. Mata batin Wage juga sering membuat mereka tampak berbeda di mata orang lain. Kadang dianggap aneh, kadang dianggap terlalu sensitif. Ada Wage yang memilih diam saja ketika merasakan sesuatu, karena khawatir tidak dipercaya. Tapi justru dalam diam itulah letak kebijaksanaan. Tidak semua hal gaib perlu diucapkan. Tidak semua firasat perlu disampaikan. Ada waktunya untuk berkata, ada pula saatnya untuk menahan diri. Dulurku, mata batin Wage ibarat sebuah jendela. Jika dibuka terlalu lebar,
Cahaya dan angin akan masuk sekaligus. Ada kenyamanan, ada juga gangguan. Maka orang Wage perlu belajar menjaga jendela itu, agar tidak kebablasan, agar tidak dikuasai oleh hal-hal yang justru melemahkan jiwa. Caranya? Dengan menjaga kesucian batin, memperbanyak laku prihatin, tirakat, dan doa. Sering kita dengar kisah orang Wage yang sejak kecil suka bermimpi aneh, bertemu sosok gaib, atau mengalami kejadian mistis. Itu bukan semata kebetulan. Wage memang punya jalan batin yang lebih peka. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti Wage lebih hebat dari orang lain. Justru Wage harus lebih rendah hati, karena semakin tinggi ilmu, semakin dalam laku, semakin harus membumi. Mata batin Wage adalah pengingat, bahwa hidup ini tidak hanya soal yang tampak. Ada dunia halus yang menyertai. Ada energi gaib yang menjaga. Ada leluhur yang masih mengawasi. Wage bisa merasakan itu lebih mudah dibanding pasaran lain. Maka Wage harus bijak menggunakannya. Sebagai jalan penyembuhan, jalan doa, dan jalan pengabdian pada sesama. 2. Wage dan rezeki yang tidak kelihatan. Dulurku Rahayu, ketika kita berbicara tentang rezeki, kebanyakan orang akan langsung teringat pada harta, uang, atau benda yang bisa dihitung dan dipegang. Namun, bagi mereka yang lahir di pasaran Wage, rezeki sering datang dengan cara yang lain, cara yang tidak bisa ditebak, bahkan tidak selalu terlihat oleh mata. Rezeki Wage bukan sekadar materi. Ia hadir dalam bentuk keberkahan yang kadang sulit dijelaskan. Ada Wage yang hidup sederhana, penghasilannya pas-pasan, tapi keluarganya jarang sakit. Ada Wage yang tidak punya rumah besar, tapi setiap hari selalu ada makanan yang cukup di meja. Ada pula Wage yang tampak biasa saja, namun selalu mendapat pertolongan di saat genting. Seolah-olah semesta menjaga mereka dengan cara halus. Ketika Wage merasa buntu, ada saja jalan keluar. Ketika Wage kehabisan, ada saja yang memberi. Ketika Wage jatuh, ada saja yang menolong. Inilah rezeki yang tidak kelihatan, pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka. Pepatah Jawa mengatakan, rezeki orang ninggal alamat. Rezeki tidak akan meninggalkan alamatnya. Artinya, setiap orang sudah punya jatahnya masing-masing. Bagi Wage, rezekinya kadang memang tidak tampak menumpuk, tetapi selalu cukup pada waktunya. Bahkan, seringkali rezeki itu datang lewat jalur yang tidak logis menurut pikiran manusia. Ada cerita tentang seorang bapak Wage yang sehari-hari bekerja serabutan. Dari luar, orang melihat hidupnya sulit. Tapi entah bagaimana, setiap kali anaknya butuh biaya sekolah, selalu ada jalan. Kadang lewat tetangga yang tiba-tiba menawarkan pekerjaan, kadang lewat rezeki kecil yang terkumpul jadi cukup, kadang lewat bantuan yang datang begitu saja. Orang lain berkata, kebetulan. Tapi sesungguhnya, itu adalah bukti bahwa rezeki Wage dijaga dengan cara gaib. Selain rezeki lahiriah, Wage juga sering mendapat rezeki batiniah. Mereka punya ketenangan hati yang tidak semua orang miliki. Saat orang lain sibuk mengejar harta hingga gelisah, Wage bisa tetap tenang meski hidup sederhana. Rasa cukup inilah yang menjadi rezeki sejati. Sebab apa gunanya harta melimpah bila hati tetap gelisah? Tidak jarang pula Wage menjadi perantara rezeki bagi orang lain. Misalnya, mereka menolong orang dalam keadaan sulit, dan dari situlah jalan rezekinya terbuka. Wage seperti saluran air yang mengalirkan berkah. Semakin ikhlas ia memberi, semakin deras pula aliran rezeki yang datang kepadanya. Dulurku, rezeki Wage juga bisa berupa keberuntungan yang datang tiba-tiba. Seperti menemukan jalan keluar saat terpojok, mendapat kabar baik di saat tak terduga, atau selamat dari bahaya tanpa tahu bagaimana caranya. Inilah yang disebut selamat sing ora katon, keselamatan yang tidak terlihat, tapi nyata melindungi. Namun, Wage harus ingat, rezeki yang tidak kelihatan ini bukan alasan untuk bermalas-malasan. Justru Wage perlu menjaga laku, menjaga doa, menjaga syukur. Karena semakin banyak ia bersyukur, semakin lapang jalan rezekinya. Dalam tradisi kejawen, ada ajaran, sing nrimo ing pandum bakal warek tanpa mangan, bakal legawa tanpa duwe. Siapa yang menerima bagiannya, akan merasa kenyang meski tanpa makan, merasa cukup meski tanpa banyak memiliki. Maka Wage jangan pernah merasa miskin, meski secara lahiriah tampak sederhana. Rezekinya tidak selalu berbentuk emas dan permata, tapi bisa berupa doa yang terkabul, keluarga yang rukun, sahabat yang tulus, atau keselamatan yang terus mengiringi. Itulah kekayaan yang tidak semua orang miliki. 3. Wage dan jalan sunyi.
Kesunyian bagi orang Wage bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah jalan. Sejak kecil, mereka yang lahir di bawah pasaran Wage kerap terlihat berbeda. Ada yang lebih pendiam, ada yang sering menyendiri, atau bahkan sering tidak betah di keramaian. Banyak yang salah paham, mengira Wage itu antisosial atau menutup diri. Padahal, diamnya Wage bukan kosong, melainkan penuh isi. Bayangkan sebuah gunung. Dari kejauhan, ia tampak diam, tak bergeming. Padahal di dalam perutnya ada lahar yang menyala. Ada kehidupan yang terus bergerak. Begitulah orang Wage. Dalam sunyinya, ada perenungan yang mendalam. Ada proses batin yang terus menyala. Dalam budaya Jawa, ada sebuah falsafah, meneng wae durung mesti turu, rame wae durung mesti urip. Diam belum tentu tidur, ramai belum tentu hidup. Artinya, apa yang tampak dari luar belum tentu menggambarkan isi dalam. Wage yang diam, bukan berarti tidak hidup. Justru dalam diam itulah Wage lebih mampu mendengar suara yang sering diabaikan manusia. Suara hati, suara alam, dan suara dari dimensi yang lebih halus. Orang Wage sering menjadi pengamat yang baik. Mereka bisa duduk di pojok tanpa banyak bicara, tetapi matanya merekam, telinganya menangkap, dan hatinya membaca. Tidak jarang, mereka lebih paham suasana ruangan daripada orang yang banyak bicara di dalamnya. Karena kesunyiannya, Wage punya kemampuan untuk menyerap energi sekitar. Mereka seperti cermin, menangkap pantulan tanpa harus ikut riuh. Namun, jangan kira jalan sunyi itu mudah. Banyak Wage yang merasa kesepian, merasa tidak punya kawan yang benar-benar sejiwa. Mereka sering merasa berada di jalan yang berbeda, tidak seperti orang lain yang sibuk berlari mengejar dunia. Dan disinilah letak ujiannya. Sunyi itu bisa jadi anugerah, bisa jadi jebakan. Bila Wage mampu menerima kesunyiannya, ia akan menemukan kedalaman batin. Tetapi bila Wage melawannya, ia bisa terjerumus dalam rasa sepi yang menyesakan. Sesepuh Jawa pernah berpesan, "Sapa bisa meneng, bisa nyawang." Barang siapa mampu diam, ia akan mampu melihat. Maksudnya, dengan keheningan, orang bisa melihat lebih jauh daripada mereka yang terjebak dalam kebisingan dunia. Wage punya kesempatan besar untuk mencapai tingkat pemahaman ini. Mereka bisa menangkap tanda-tanda halus, merasakan getaran yang tak kasat mata, bahkan meraba jalan hidup yang bagi orang lain masih kabur. Kesunyian Wage ibarat malam yang pekat. Gelap, tapi justru di sanalah bintang tampak jelas. Orang Wage sering menemukan pencerahan di saat-saat sepi. Bisa jadi tengah malam ketika semua orang tertidur, Wage masih terjaga, merenung, atau berdoa dalam diam. Saat itulah ia terkoneksi dengan sumber kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maka, Wage jangan takut pada jalan sunyi. Sebab dalam sunyi ada kejernihan. Dalam diam ada kekuatan. Dan dalam kesepian, ada pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Wage sedang dilatih untuk berjalan sendiri, agar kelak saat sampai di tujuan, ia bisa menjadi penerang bagi orang lain. 4. Wage dan ujian hidup yang tidak terlihat. Dulurku Rahayu, hidup setiap manusia adalah perjalanan panjang penuh rintangan. Namun bagi mereka yang lahir pada pasaran Wage, rintangannya seringkali tidak berbentuk nyata, tidak berupa hal-hal kasat mata. Ujiannya lebih halus, lebih samar, namun justru lebih berat. Inilah yang disebut dengan cobaan gaib batiniah, ujian yang tidak terlihat mata, tapi dirasakan dalam dada. Orang Wage sering mengalami fase hidup yang membingungkan. Ada kalanya mereka tidak tahu harus melangkah kemana. Semua terasa abu-abu, jalan di depan seperti tertutup kabut. Orang lain mungkin melihat mereka, biasa saja. Hidupnya tampak tenang-tenang saja. Namun di balik wajahnya yang kalem, Wage sedang menanggung pergulatan batin yang luar biasa. Ujian ini tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan besar, tapi lebih sering berupa rasa hampa. Seperti berjalan jauh tanpa tahu arah. Seperti berada di keramaian namun tetap merasa sendirian. Wage bisa merasa hidupnya penuh pertanyaan. Apa sebenarnya tujuan hidupku? Kenapa aku seperti tidak sama dengan yang lain? Falsafah Jawa mengatakan, urip iku sawang sinawang. Hidup itu saling melihat, saling menilai. Orang lain menilai kita menilai orang lain. Tetapi Wage sering merasa tertinggal karena membandingkan dirinya dengan mereka yang tampak lebih cepat sukses, lebih gemerlap, lebih sibuk. Padahal, apa yang tampak belum tentu menggambarkan isi sebenarnya. Wage sedang diuji untuk tidak terjebak dalam perbandingan. Satu lagi ujian yang kerap dialami Wage adalah rasa kehilangan. Bukan hanya kehilangan harta atau benda,
tapi kehilangan kesempatan, kehilangan orang yang disayang, atau kehilangan arah hidup. Semua ini bukan kebetulan. Wage ditempa agar hatinya lebih kuat, agar jiwanya lebih tangguh. Seperti besi yang ditempa api berkali-kali sebelum menjadi keris pusaka yang berdaya. Ujian Wage bisa juga berupa godaan halus. Misalnya, ketika mereka punya intuisi tajam, ada kecenderungan untuk merasa berbeda atau bahkan merasa lebih istimewa. Namun ujian sejati adalah menjaga hati agar tidak jatuh pada kesombongan. Karena semakin dalam batin Wage, semakin halus pula ujiannya. Kadang, orang Wage diuji dengan kesepian yang panjang. Tidak mudah menemukan kawan sejiwa, tidak mudah mendapatkan pasangan yang benar-benar mengerti. Tapi disitulah Wage belajar untuk berdiri sendiri, untuk bergantung hanya pada Gusti. Siapa kuat ngadepi sepi, kuat ngadepi rame. Siapa yang kuat menghadapi sepi, ia akan kuat menghadapi ramai. Namun, jangan pernah mengira Wage dibiarkan sendiri. Justru lewat ujian-ujian batin inilah Wage sedang dipantaskan. Seperti seorang petani yang menanam padi, mula-mula benih itu ditenggelamkan dalam lumpur, dibiarkan berhari-hari tanpa cahaya. Orang yang tidak mengerti akan berkata, kasihan benih itu, mati tertimbun. Tapi petani tahu, benih itu justru sedang tumbuh akar, sedang bersiap menembus permukaan dan menjadi batang yang kuat. Begitulah Wage. Ujiannya adalah persiapan untuk pertumbuhan. Dulurku, Wage jangan takut pada ujian hidupnya. Meskipun banyak cobaan datang dari arah yang tak terlihat, semua itu adalah pertanda bahwa Wage dipilih untuk melalui jalan yang lebih dalam. Wage sedang diuji bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk ditempa. Bukan untuk dilemahkan, melainkan untuk dikuatkan. Maka jika sampean lahir Wage dan merasa hidup penuh kebingungan, hampa, atau kesepian, jangan buru-buru berkata, aku salah jalan. Wage bukan salah arah. Wage hanya sedang menempuh ujian yang tidak semua orang bisa pahami. 5. Wage sebagai jalan jiwa, bukan jalan dunia. Dulurku rahayu, setiap manusia tentu ingin hidupnya berhasil di mata dunia, memiliki harta, jabatan, atau nama besar. Namun Wage seringkali menempuh jalan yang berbeda. Mereka tidak selalu menonjol dalam perlombaan dunia, tidak selalu berada di barisan depan dalam hal gemerlap materi. Tapi bukan berarti Wage tertinggal. Wage sedang menapaki jalan lain, jalan jiwa, bukan semata jalan dunia. Orang Wage sering dibilang lambat. Saat teman-temannya sudah mencapai banyak hal, Wage mungkin masih sibuk mencari makna. Saat orang lain bangga dengan pencapaian lahiriah, Wage justru sibuk bertanya dalam hati, apa arti semua ini? Apakah aku benar-benar bahagia? Pertanyaan itu mungkin tampak sederhana, tapi sejatinya adalah pintu menuju kedalaman batin. Pepatah Jawa berkata, sing luwih becik, sing luwih waskita. Yang lebih baik adalah yang lebih bijaksana. Wage jarang buru-buru, karena mereka tahu setiap langkah harus ada maknanya. Wage lebih memilih berjalan pelan tapi mantap, daripada berlari cepat tapi akhirnya tersesat. Itulah sebabnya banyak orang salah paham, mengira Wage tidak punya tujuan. Padahal Wage justru sedang mengejar tujuan yang lebih sejati, ketenangan jiwa. Dalam perjalanan hidupnya, Wage lebih sering diuji lewat batin daripada fisik. Karena itu, Wage cenderung mencari keheningan, doa, atau tirakat sebagai cara untuk menemukan kedamaian. Mereka mungkin tampak asing di dunia yang sibuk mengejar materi, tapi sesungguhnya Wage sedang menabung sesuatu yang tidak lekang oleh waktu, keteguhan hati, kebijaksanaan, dan kedekatan dengan Gusti. Bayangkan seekor kura-kura. Ia berjalan lambat, sering diremehkan, bahkan ditertawakan. Tapi ketika tiba waktunya, ia sampai juga ke tujuan dengan selamat. Sementara banyak yang berlari cepat namun terhenti di tengah jalan. Begitulah Wage. Mereka bukan untuk berlomba siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sampai pada tujuan sejati. Wage juga punya kecenderungan untuk lebih peka terhadap nilai spiritual. Mereka lebih mudah tersentuh oleh doa, lebih mudah merasakan kedekatan dengan alam, dan lebih sering mencari makna di balik setiap peristiwa. Itulah sebabnya Wage kerap menemukan harta batin yang tidak semua orang bisa pahami. Rasa syukur, rasa cukup, dan rasa damai. Dulurku, Wage harus sadar bahwa jalannya memang bukan jalan dunia semata. Wage bisa saja hidup sederhana tanpa gemerlap, tapi dalam dirinya ada kekayaan batin yang melimpah. Wage tidak selalu populer, tapi sering menjadi tempat orang lain mencari ketenangan. Wage tidak selalu jadi pemimpin besar, tapi bisa jadi guru kehidupan lewat sikap sabar, rendah hati,
dan penuh makna. Pada akhirnya, Wage akan sampai pada pemahaman bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling cepat. Hidup adalah tentang siapa yang paling mampu memahami dirinya sendiri, siapa yang paling dekat dengan Sang Pencipta, siapa yang paling tulus menebar manfaat, dan Wage punya jalan khusus menuju itu. Maka jangan pernah merasa Wage salah jalan. Wage tidak sedang tersesat. Wage hanya sedang menempuh jalan yang tidak bisa semua orang lihat. Jalan jiwa. Jalan yang sunyi, tapi penuh cahaya. Jalan yang berat, tapi berbuah manis. Jalan yang tidak ramai, tapi berujung pada keabadian. Nah dulurku rahayu, setelah kita menyingkap 5 sisi perjalanan Wage, kesunyian, ujian hidup, mata batin, rezeki yang halus, dan jalan jiwa, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Wage bukanlah pasaran yang tersesat. Wage adalah perjalanan yang penuh misteri, tapi juga penuh makna. Kini mari kita simpulkan seluruh pembahasan ini. Dulurku rahayu, Wage memang sering disalahpahami. Tapi Wage bukan salah arah. Wage sedang berjalan menuju jalan yang dalam, jalan yang tidak bisa semua orang lihat. Hidup Wage adalah perjalanan sunyi yang penuh makna. Ujian yang tak terlihat, rezeki yang tak disangka, dan intuisi yang tajam adalah tanda bahwa Wage punya jalan sendiri. Seperti pepatah Jawa berkata, alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan asal sampai. Wage tidak perlu tergesa, karena arah Wage bukan untuk pamer pada dunia, tapi untuk sampai pada tujuan yang lebih luhur. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga cerita tentang Wage ini bisa jadi cermin bagi kita semua. Kalau sampean merasa ada bagian dari diri yang cocok dengan cerita Wage ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak dulurku yang tercerahkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Rahayu Sagung Dumadi.